Mohon izin Pak Dubes, para kesepuhan dan saudara-saudara semuanya, mohon izin. Jadi kalau bicara terkait testimoni sebenarnya pasti semuanya mengalami banyak ya. Jadi saya mengalami langsung, kemudian ada beberapa jamaah mengalami langsung. Mungkin saya cerita dulu yang jemaah dulu. Jadi yang disampaikan Pak Dubes betul bahwa Laduni ini sebetulnya bukan hanya harus kita selamat dengan merapatkan orang, jadi patung, rapat, lemes atau seperti apapun. Jadi satu ketika sepulang pengajian rutin di Majelis Nurul Kamal Al-Batin Al-Wali Jongol, jadi pulang jam 2 malam. Jadi ada anak-anak muda mau tawuran. Karena yang tawuran banyak, wakil kedua belah pihak dari jauh rada bingung. Tetap sieun mah aya meureun gitu. Cuman di hati ada cek orang Sunda mah kretek ya. Jadi ada etika di hati itu, mudah-mudahan ini nggak jadi yang mau tawuran gitu. Udah berhadapan-hadapan, tetap disamperin sama dua orang itu tuh dari jemaah Nurul Kamal Jongol, dan kebetulan memang anggota Al-Batin Al-Wali yang sudah diijazah. Disamperin, dirapetin memang saat itu. Rapat simpel hok doang. Hari itu sempat bingung kenapa Pak iya dirapetin terapet kunaon? Mau tawuran nggak jadi, tapi tawurannya pada bubar, aneh gitu, bubar teguh. Atau saya tanya dalam hati sebelumnya niat rapetin apa niat apa? Ya niatnya biar nggak jadi. Oh iya betul, berarti memang apa yang diintikatkan di hati dulu yang akan terjadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu. Kemudian saat kami melatih tester di Jongol, itu kejadian kebetulan ada salah satu anggota Al-Batin Al-Wali Jongol saat itu yang baru masuk dan masa lalunya luar biasa hebat lah. Jadi semalang melintang itu ka dieu Pak. Pabagahan ku kiai-kiaina malah rek ditakol lah. Gitu. Cuman dengan izin Allah pertemukan di Nurul Kamal. Terus dia bilang ke salah satu jamaah, saya pengen nguji yang Al-Batin Al-Wali katanya gitu. Padahal dia udah dijajah. Ya udah maka kata saya sekalian itu biar jadi tester gitu. Baru dia berdiri, cuman saat itu kebetulan lagi pengajian ibu-ibu dan alhamdulillah kebetulan istri saya sudah diijazah sampai tingkatan 90 oleh Bapak Dubes. Saat itu istri saya berdiri, dia berdiri, baru diniatkan di hati. Malah saya kaget Pak, takut ada apa-apa. Ujung-ujung itu si orang tersebut kelepekan kayak cacing. Saya kan bingung, ini kena tingkatan berapa? Saya khawatir takut kenapa-napa karena saya tahu tingkat 90 itu luar biasa. Saya pikir kena tingkat 90 pakai. Jadi ternyata setelah disembuhkan, saya tanya ke istri saya, itu niat apa tadi? Diniatin katanya mereka seperti cacing. Itu persis terjadi. Bahkan tidak diucapkan Pak oleh istri saya. Dan itu mungkin salah satu untuk menjadi keyakinan bahwa ilmu benar. Ya, satu itu. Kedua masalah ada, saya pernah membereskan, mungkin yang lain pernah mendengar satu masalah di desa. Jadi ada salah satu warga yang tertipu masalah jual beli tanah. Tanahnya nggak dapat, uangnya sudah dikasih atau diberikan, dibayar lah ya. Tapi tanahnya sudah 2 tahun tidak dimiliki. Akhirnya saya datang ke rumah orang tersebut. Rupa-rupanya si penjual tanah teh dukun Pak. Rupa-rupanya, cuma saya juga nggak tahu awalnya. Saya masuk ke rumahnya, ngobrol, selesai masalah, saya nggak tahu ada apa. Saya pulang, baru nyampe juga berapa menit ke desa binaan saya ditelepon lagi oleh saudaranya. Pak, itu yang Bapak datangin sebenarnya saudara saya. Itu. Terus kenapa emang? Saya bilang, kan saya nggak marah-marah di sana, saya baik-baik, saya menyelesaikan masalah. Bukan gitu Pak, saudara saya yang Bapak datangin itu dukun Pak. Ya terus urusannya apa? Saya bilang, ya sekarang dia nggak bisa gerak Pak, kayak apa tuh yang kayak di YouTube itu katanya Pak. Itu bilangnya gitu. Saya bengong karena saya nggak niatin apa-apa Pak. Cuman setiap hari Pak Dubes menyampaikan kita berdoa setiap mau ada kegiatan, kemudian aktifkan tingkatan 90. Pada saat mau menyelesaikan masa itu memang saya berdoa dan saya niatkan itu gitu. Ya udah saya bergegas Pak kembali. Untungnya jarak tempuh dari desa itu ke tempat orang tersebut dekat. Dan ternyata betul Pak, orang tersebut jagrag we Pak kursi kieu molotot ya. Jadi tos kaget tapi ieu tos barareuh Pak manteng. Ini. Oh. Ya terus saat itu nggak saya langsung sembuhkan, tapi saya niatkan dengan tingkatan lemes seperti itu. Saya tiupkan
lemas, dia langsung ngegeluprak Pak Ngagoloyo, dibawa ke kamar. Saya omongin dulu, emang kamu niatin apa? Saya bilang, saya itu cuma mau menyelesaikan masalah biar semuanya maslahat gitu. Terus saya minta, kamu akan saya sembuhkan, tapi jangan sekali lagi berbuat seperti ini ke siapapun dan berbuat hal-hal yang melanggar agama maupun negara. Kalau kamu benar yakin mau benar, tolong kamu kedipan mata atau ngangguk. Dia ngangguk, baru saya sembuhkan. Cuman sayangnya waktu itu sebenarnya ada niatan mau saya videokan, anaknya ngomong, Pak jangan Pak, mungkin malu lah. Bahkan padahal saya nggak niat mau di kemana-mana, hanya untuk meyakinkan orang-orang, khususnya jamaah kita yang kurang yakin, karena ada saja satu itu. Terus masalah menyembuhkan yang sakit, betul saya yakin yang disampaikan tadi testimoni Pak Jaya, karena saya sendiri mengalami Pak. Saya lagi piket malam jam 12, dalam hati saya pengen silaturahim ke daerah Singajaya namanya. Saya mau main, gak lama saya niatkan mau main, ada yang telepon, percis orang Singajaya yang mau saya temuin Pak, namanya Mas Rudi. Pak Cipto tolong kesini, ada tetangga dari maghrib gitu, kerasukan, undang-undang dia banyak, masih belum dikasih sembuh. Dan saya bilang, lamanya tuh cager-cager sebelah kan gitu. Udah ada kiai mah tuh nggak usah ke situ. Cuma tetap minta, ya udah saya berangkat. Pas tadi itu teh Pak ke rumah riume kiai pantai enaknya, berujuk sulusuk ngubaran batur ke ubaran nggak enak. Saya ke belakang dulu Pak, ke belakang. Kebetulan yang kerasukan itu ngontrak. Pas saya lihat, kiai namanya Karnal Pak. Mungkin kalau saya sebutkan Pak Kiai Agus, Pak itu pasti kenal karena orang-orangnya aktif di kabupaten Pak, di MUI dan di NU kabupaten. Ya, kebetulan teman-teman di majelis juga, esok ke belakang dulu. Sudah jam 1, udah bolak-balik kan dari jam 12 saya datang. Barulah kiai itu nyamperin. Guys, pas itu kadirna tong era-era katanya gitu. Tuh kongku kiai we teu bisa kongku uing soal gitu Pak. Enggak satu sugan saya datang di situ. Gempeur mah ada Pak. Gempeur mah aya. Masuk satu baju dinas buka sepatu. Nah, hawa gempeur teh apa? Poho nyebut bismillah gitu teh. Gempeur. Dan alhamdulillahnya belum berangkat, tetap kita berdoa, pesan guru kita laksanakan. Jadi saya berdiri bahkan Pak, nggak duduk-duduk acon. Kur dirarejeng we Pak, dari jam 6 maghrib dia jam 18 berarti sampai jam 1 itu. Pada dipegangin mana perempuan. Ibu Buria Bencelik, pas saya ngucapin lagi teriak-teriak, saya ngucapin Assalamualaikum. Itu berhenti teriaknya, cuman molotot kene. Tapi bari kieu Pak. Tapi kieu mau bahasa Sunda. Cager, langsung melahik Pak atas izin Allah. Melahik lah. Langsung lulus salat duit terus bubar terus cager bari mangkat, tapi ya hati mah aya bener itu cager sehingga abis itu Pak kapipir we entos calik tika subuh ngantosan alhamdulillah kersani Allah. Jadi sebetulnya banyak Pak testimoni ini banyak ya pada dasarnya untuk yang tidak kurang yakin ya mungkin itu adalah menjadi sebuah motivasi keyakinan ya, karena memang jalma mau wajar Pak, butuh bukti teh wajar gitu karena ge jalma. Mudah-mudahan lebih khusus untuk saya sendiri ini menjadikan sebuah keyakinan yang lebih tentang ilmu laduni khususnya di Al-Batin Al-Wali. Jadi kalau diceritakan mungkin banyak lagi lah, yang lain juga punya sebetulnya, cuman pura-pura kayak Kang Juhud, yang lain juga sama. Mungkin itu Pak Ubas dan semua yang hadir, mohon izin dan mohon doa mudah-mudahan khususnya saya pribadi dan jemaah di Jongol bisa sembuh. Oh iya, kata Ustaz gini, itu kan nyamperin tuh ustadz-ustadz yang mohon ada yang saat itu ya mungkin nggak apa-apa lah saya sebutin, tapi saya nggak nyebut nama nih. Jadi ada salah satu dari perguruan ya, saya juga dulu mantan di sana sebetulnya, cuma di Cianjur. Jadi ada yang dari Asror, bahkan dia guru Asror juga gitu. Jadi gue mau Cipto orang semacam hijib ya teh kayak gitu. Asror we orang teh tingkat 10, sedangkan satarang abdi tingkat 10 teh memang tiasa model tadi tingkatan mematung, cuman bergetar. Dia cuma ada hitungan jam sembuh sendiri setelah habis ya gitunya. Cuma kan itu nyampe kadinya nggak bungkut. Jadi kata kiai, sekarang udah tingkatan 10, tapi kunaon cenah teh cager tadi make ilmu naon, atuh make ilmu naon saya teh. Awaman saya sembunyiin dulu. Maca doa naon asli kiai, maca bismillah ge poho sudah gitu. Sok piraku katanya gitu kan. Ya terus kumaha tuh emang nyatanya gitu, karena terus-terusan nanya. Saya masih ingat itu saya tadinya mau pulang Pak jam hampir setengah 5, jam 4 langkung lah, karena memang udah mau subuh lah gitu tadinya, karena dipaksa Allah balik gitu. Akhirnya ya udah saya liatin aja nih, saya dari sini ini nama perguruannya Al-Batin Al-Wali,
Saya tunjukin YouTube itu, nah videonya. Nah ini beliau sebagai gurunya. Waktu itu yang saya tunjukkan adalah pada saat Pak Dubes menjelaskan tentang Al-Batin Al-Wali yang di dalamnya itu ada Kang Asep, ada tester yang dari Bandung kalau nggak salah waktu itu. Oh iya, saya kalau itu saya juga sering lihat katanya gitu. Jadi memang menanyakan, make naon ya cagerna gitu. Tapi diwaler gitu Pak, ya memang syariat sabiana, tanya emunah. Tapi belajar dari Bapak Kapten Tatang Laryo saat itu saya sampaikan seperti itu. Jadi begitu yang dapat disampaikan. Mohon izin Pak Dubes dan semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih badai nyarios. Jadi ilmu ini, ilmu laduni itu sudah buahnya langsung dari Allah. Yakin tidak yakin jadi, percaya tidak percaya jadi. Itu ilmu laduni. Beda dengan ilmu wiridan apa wirid, yakin, itu jadi. Tapi ilmu ini sudah buahnya langsung dari Allah. Sudah dijajah, saya nggak yakin nih. Diserang sama orangnya tumbang orang. Anu kasih depan cager ya cager. Nah disitulah kelebihan ilmu laduni, karena ilmu laduni sudah buahnya langsung dari Allah. Dan ilmu laduni ilmu tertinggi di akhir zaman. Nggak ada lagi untuk menandingi ilmu laduni, nggak ada lagi. Setelah Nabi Khadiru syahid pun ilmu laduni udah nggak ada lagi. Makanya itu Asy'ari Dajjal. Sehingga Imam Mahdi itu merapat ke Mekah di situ. Berarti orang itu sedikit. Karena pertempuran di mana-mana, porak-porangan. Ya, dengan ilmu ini. Ilmu itu untuk tugasnya untuk menumpas Dajjal. Ahli sihir, ahli santet, tukang hipnotis. Orang yang sudah diijazah tidak akan kena hipnotis atas izin Allah. Tidak akan kena sihir, guna-guna sebagai syariat. Contohnya perlunya syariat. Saya berangkat tugas ke Papua atau ke Timur-Timur. Walaupun kita punya ilmu laduni, bawa senjata, pakai senjata dulu mainkan. Jangan mentang-mentang, oh saya punya ilmu laduni, senjata simpan, nih saya nggak apa, mati. Berarti adalah sombong. Ya, gunakan hanya sebagai wasilah. Syariat dulu, senjata sikat senjata. Habis senjata ada sangkur-sangkur. Nah, ketika kita kepepet, bagaimana caranya Allah selamatkan kita? Mainkan ilmu laduni dalam situasi dan kondisi. Jadi pentingnya wasilah. Kalau ada parang, ya main parang dulu. Kalau ada silat, main silat dulu. Karate dulu. Ketika terpancing orang yang dolim, baru kena. Karena orang di luar itu mainnya hati dolim. Kalau sama teman nih, saya pukul nih, ya kena pukul kita. Karena teman kita tidak ada dolim, kecuali dia sudah menjadi benar-benar tester, menyerupai nanti di lapangan seperti ini tester. Tidak sembarang tester, kita melatih tester. Kita melatih tester pun pak bibuk, bunyi-bunyi ya banyak-banyak, tapi itu yang jadi. Nah, jadi tidak mudah untuk menjadi tester. Dari 300-400 orang paling 2 orang yang bisa menimbulkan reaksi niat dolim. Semua orang bisa emosi, tapi belum tentu dia niat dolim. Niat dolim, kalau di lapangan kan begal, tidak ada rasa kasih sayang, ditahan barang kita disikat sama dia. Nah, ilmu ini berfungsi langsung. Kalau sama anak rebutan emosi, dipukul kita sama anak kecil, rapat nggak rapat, karena anak kita bukan penjahat, itu hanya emosi saja. Ya, jadi harus mengerti di luaran itu. Banyak orang yang tidak mengerti, pintar ngomongnya tapi tidak mengerti. Oh, MMA katanya, kena tinju aja tinju. Nah, dia tidak sadar. Itulah orang-orang yang ingin memadamkan ilmu Allah, menghancurkan ilmu Allah. Karena saatnya nanti kita akan berperang dengan mereka. Biarkan aja sesuai dengan salawat asgil, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Nanti kita akan berperang dengan orang Islam yang munafik, orang kafir. Kita akan bertempur. Gunakan ilmu ini, silahkan di lapangan. Ya, yakin kepada Allah, ilmu laduni adalah backingnya Allah. Bukan ilmu ladunmu. Orang yang melakukan ladunmu itu kafir, munafik, halal darahnya. Ya, banyak orang Islam mengaku Islam tapi mengobok-obok Islam dari dalam, itu yang berbahaya. Silahkan, kalau syiar niatkan Allah, silahkan saya izinkan untuk mengangkat ilmu Allah, menjaga nama marwah al-batin awal. Al-batin awal itu nama-nama suci Asmaul Husna. Al-batin al-wali yang maha goib dan yang maha melindungi. Harus mengerti apa sih al-batin awal? Bodoh itu, berarti tidak pernah mengaji. Alif-alif itu tidak bisa. Nah, itu hati-hati Syiah. Waspadai. Kita akan bertempur nanti suatu saat. Silakan gunakan di lapangan. Yang penting
dia niat dolim aja, walaupun badan sebesar gimana pun, pakai parang setajam apapun, sama ilmu Allah nggak ada apa-apanya. Libas aja. Yang penting dia keluar niat dolim, kena, walaupun 10-20 orang tumbang. Silakan dibuktikan, tapi niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela agama Allah, membela Al-Quran, hadis, membela para ulama yang lurus. Ya, demikian. Terima kasih.